panik, saudara kedua langsung mencoba melarikan diri. Namun saat dia berbalik, sosok seorang pria tiba-tiba muncul di depannya. Pria itu dengan cepat meraih lehernya dengan kuat. Saudara kedua langsung merasa kesulitan bernapas. Pada saat yang sama, dia bisa melihat dengan jelas wajah pria di depannya. Bukankah ini adalah pria asing yang mereka ikuti sepanjang perjalanan dari Tokyo? Di saat ini, pikiran saudara kedua menjadi kacau. Dia ketakutan dan berpikir, Apakah orang yang membunuh Kenzo dan Kazuo adalah pria ini? Apakah dia mempermainkan kami selama ini? Saat saudara kedua diliputi ketakutan, Andi tersenyum dingin dan berkata dengan nada mengejek, "Kenapa buru-buru lari, kawan?" Saudara kedua yang dicekik lehernya segera merasa wajahnya berubah biru karena kekurangan udara. Dia ingin berbicara, tetapi selain mengucapkan tidak ada kata-kata lain yang keluar dari mulutnya. Dia menatap Andi dengan penuh ketakutan dan memohon. Dia berharap Andi akan memberinya kesempatan untuk hidup. Namun, Andi rela dengan tenang berkata, "Kalau orang tidak mengusikku, aku tidak akan mengusik mereka. Kalian telah mengikuti dan memata-mataiku sejak dari Tokyo. Kalian berniat membunuhku sebelum aku meninggalkan Jepang? Menurutmu, apa aku akan melepaskanmu begitu saja?" Saudara kedua penuh dengan keputusasaan di wajahnya. Andi dengan dingin berkata, "Baiklah, aku akan memberimu kematian yang cepat." Setelah berkata demikian, Andi sedikit menambah tenaga di tangannya dan terdengar suara tulang leher yang patah. Saudara kedua pun kehilangan nyawanya seketika. Kemudian Andi memasukkan mayat saudara kedua dan Kazuo ke dalam bagasi mobil, seolah-olah mereka tidak pernah ada di sana. Setelah selesai, Andi mengambil ponselnya dan menelpon Ibnu Komar. "Suruh anak buahmu membawa mobil berpendingin ke depan hotel." Di depan hotel, Ginjiro Furio menunggu hampir 10 menit. Tetapi kedua saudaranya belum juga datang dengan mobil. Dia merasa cemas. Meskipun mengganti ban bisa sedikit memakan waktu, tetapi dengan adanya dua orang seharusnya tidak selama ini. Dia pun mengeluarkan ponselnya dan menelpon Kazuo. Tetapi tidak ada yang mengangkat. Kemudian dia mencoba menelpon saudara kedua. Tetapi tetap tidak ada jawaban, tidak ada respons dari kedua telepon tersebut. Ini benar-benar aneh. Rasa ancaman yang luar biasa tiba-tiba muncul di dalam hati Ginjiro Furio. Dia teringat kematian Kenzo dan merasa punggungnya dingin. Dia berpikir di dalam hatinya, Apakah kami sedang diincar seseorang sekarang? Apakah saudara kedua dan ketiga sudah mengalami nasib buruk? Dengan pikiran ini, dia secara naluriah ingin berbalik dan pergi ke tempat parkir untuk memeriksa apa yang terjadi. Namun, baru saja dia melangkah 2 langkah, dia segera berhenti. Kalau saudara kedua dan ketiga memang mengalami nasib buruk, itu berarti musuhnya pasti jauh lebih kuat daripada yang bisa aku tangani. Sepertinya saat ini jalan terbaik adalah melarikan diri. Dengan pikiran itu, hati Ginjiro Furio yang panik memutuskan untuk segera meninggalkan tempat kejadian. Dia ingin pergi dari tempat ini terlebih dahulu, memastikan tidak ada yang mengikutinya, dan kemudian mencari cara untuk keluar dari Osaka. Namun, tepat saat dia berbalik untuk pergi, dia tiba-tiba menabrak seseorang dengan keras. Dia begitu panik saat itu sehingga kehilangan ketenangannya yang biasa. Tanpa melihat siapa yang ditabraknya, dia hanya menggumamkan permintaan maaf dan berusaha segera pergi. Namun, pada saat itu, dia tiba-tiba merasakan lengannya ditarik oleh orang tersebut. Kemudian dia mendengar suara yang sangat familiar bertanya, "Tuan Ginjiro Furio, kenapa terburu-buru? Kau mau pergi kemana?" Mendengar suara Andi Rewa, tubuh Ginjiro Furio bergetar hebat. Dia pernah mendengarkan suara Andi melalui alat penyadap di hotel di Nagoya, sehingga dia langsung mengenali suara ini.
Saat dia secara naluriah mengangkat kepalanya, dia melihat Andi tersenyum menatapnya. Dengan ketakutan yang sangat mendalam, Genjiro Furio bertanya, Kau, bagaimana bisa kau?" Andi tersenyum dan bertanya, "Apakah kau ingin bertanya, bagaimana bisa aku tahu identitasmu?" Mata Genjiro Furio terbelalak. Dia menatap Andi dengan penuh keterkejutan. Kau sudah tahu selama ini?" Andi mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Tentu saja aku tahu." Genjiro Furio berteriak, "Tidak mungkin!" Andi menjawab sambil tersenyum dingin. Apanya yang tidak mungkin? Yang perlu disalahkan adalah kekuatan ninja Jepang yang ternyata jauh lebih lemah daripada yang dibayangkan. Genjiro Furio merasa seolah-olah disambar petir. Dengan penuh kebingungan dia bertanya, "Kau yang membunuh saudara keempatku, bukan?" Andi dengan mudah mengakui, "Benar, itu aku." Kemudian dia menambahkan, "Saudara keduamu dan saudara ketigamu, juga aku yang membunuh. Sekarang, mayat mereka ada di bagasi mobilmu." Genjiro Furio berteriak dengan marah, "Brengsek!" Seketika sebilah pisau jatuh dari lengan baju kirinya, tepat ke tangannya. Tanpa ragu dia mengerahkan seluruh kekuatannya ke tangan kirinya dan menyerang Andi dengan sekuat tenaga. Andi hanya tersenyum melihat gerakannya. Satu tangannya masih memegang lengan kanan Genjiro Furio, sementara tangan yang lain dengan tenang menangkap pergelangan tangan kiri Genjiro. Genjiro Furio tidak menyangka kalau kekuatan Andi begitu besar. Tangan kirinya terkunci dan dia sama sekali tidak bisa bergerak. Andi melihat ekspresi terkejut di wajah Genjiro dan berkata dengan santai, "Genjiro, jangan terlalu tegang. Kalau kau berhenti melawan, aku akan memastikan kematianmu akan lebih cepat dan tidak terlalu menyakitkan." Genjiro Furio merasa seolah-olah langit runtuh di atas kepalanya. Dengan panik dia berkata, "Tuan, aku hanya menjalankan perintah Shigeru Takeshi. Dialah yang memerintahkan kami untuk mengikutimu. Tolong, ampuni aku." Andi Rewa tersenyum dingin dan berkata, "Di dunia ini, selalu ada harga yang harus dibayar. Kau yang memutuskan untuk bertaruh dengan nyawamu. Siapa yang bisa kau salahkan kalau kalah?" Genjiro Furio dengan cepat berteriak, "Kalau kau tidak membunuhku, aku bersedia membantumu membunuh Shigeru Takeshi sebagai pembalasan." Andi Rewa menjawab dengan suara dingin, "Tidak perlu. Aku paling benci orang sepertimu yang suka menjual majikan demi menyelamatkan diri. Kau sudah pasti mati. Lebih baik mati dengan setia dan bermartabat. Setidaknya aku bisa menghargaimu sebagai seorang pria." Genjiro Furio terseduh-seduh, "Tuan, ada pepatah yang mengatakan, lebih baik hidup susah daripada mati. Bukankah lebih baik aku menjadi pelayanmu daripada aku mati?" Andi Rewa tersenyum dingin dan berkata, "Kau bahkan tidak pantas menjadi pelayanku." Setelah mengatakan itu, Andi menekan titik nadi di pergelangan tangan Genjiro Furio dengan sedikit kekuatan dan aliran energi segera menghancurkan seluruh jalur nadi di tubuh Genjiro. Genjiro Furio merasa kakinya tiba-tiba lemas dan seluruh tubuhnya kehilangan dukungan. Seakan semua kekuatannya tersedot keluar dari tubuhnya dalam sekejap. Saat dia bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi, sebuah truk berpendingin tiba di pinggir jalan. Anak buah Ibnu Komar turun dari mobil dan dengan hormat bertanya kepada Andi, "Tuan, ada yang bisa kami lakukan?" Andi tersenyum tipis. Dia menahan tubuh lemas Genjiro Furio lalu berkata kepada anak buah Ibnu Komar, "Temanku ini mabuk berat. Bantu dia masuk ke mobilmu dulu. Ada 2 temannya di dalam bagasi mobil. Nanti aku akan minta orang membawanya keluar." Orang itu segera memahami perintah Andi dan mengangguk, kemudian mengambil alih Genjiro Furio dan bersiap untuk memasukkannya ke kursi depan truk berpendingin. Genjiro Furio yang ketakutan berseru, "Kalian mau membawaku kemana?" Andi Rewa tersenyum dan berkata,
lihatlah dirimu. Seluruh tubuhmu sudah lemas seperti lumpur. Ini tidak cocok dengan karakter ninja Jepang yang katanya penuh ketahanan dan sekeras baja. Nanti kita akan mendinginkanmu di dalam truk pendingin selama beberapa jam. Aku yakin itu akan mengembalikan kekerasan ninja yang seharusnya ada pada dirimu." Genjiro Furio terkejut. Apa? Truk berpendingin?" Dia langsung memohon dengan putus asa. "Tuan, tolong. Aku benar-benar tidak ingin mati. Aku tidak ingin mati." Dia menoleh ke kejauhan dan berteriak kepada orang-orang di pinggir jalan, "Tolong, tolong aku." Namun di detik berikutnya, dia menyadari bahwa tubuhnya sudah tidak memiliki kekuatan. Bahkan suaranya pun sangat lemah. Meskipun dia sudah berteriak sekuat tenaga, suaranya hampir tidak terdengar lebih dari 2 meter jauhnya. Pada saat itu, Ibnu Komar juga datang mendekat. Dia dengan cepat bertanya kepada Andi, "Puang, apakah ada perintah lain?" Andi menyerahkan kunci mobil kepadanya dan berkata, "Di ruang parkir nomor 094 ada sebuah van. Di bagasinya ada 2 ninja. Keluarkan mobil itu, lalu bersama-sama dengan truk berpendingin, bawalah mereka ke tempat aman. Setelah itu, masukkan 2 orang dari bagasi dan pria di kursi depan itu ke dalam truk pendingin. Kemudian, kirim 4 patung es ini ke depan rumah Shigeru Takeshi di Tokyo dan pastikan dia menerimanya." 5 jam kemudian, langit mulai terang. Di cakrawala Tokyo, terlihat sebuah garis putih yang perlahan muncul. Hari baru dimulai. Banyak orang yang terbangun dari tidur. Namun, banyak juga yang sama sekali tidak tidur semalaman. Malam yang baru saja berlalu, hampir seluruh Tokyo terguncang. Kepolisian Tokyo mengerahkan semua personel, bahkan meminjam banyak tenaga dari kota-kota sekitar. Mereka tidak hanya melakukan pencarian di dalam kota, tetapi juga menutup semua jalan keluar dari Tokyo dan melakukan pemeriksaan ketat pada setiap kendaraan yang keluar. Semuanya demi menemukan keberadaan 2 bersaudara dari keluarga Smith. Dalam semalam, seluruh Tokyo berada dalam keadaan siaga tinggi. Media yang tajam juga mendapatkan kabar bahwa keturunan tertua dari keluarga Smith serta saudaranya telah diculik di Tokyo, dengan lebih dari 10 pengawal yang tewas. Berita ini meledak dengan tingkat kepopuleran yang belum pernah ada sebelumnya. Sebelumnya, Tokyo pernah mengalami serangan teror dan kasus kriminal besar, tetapi tidak pernah ada kejadian dengan sifat seberat ini. Perlu dicatat bahwa keluarga Smith adalah salah satu keluarga terkaya dan terkuat di Jakarta. Keluarga Smith juga telah mencari sepanjang malam. Dalam kesempatan ini, keluarga Smith tidak hanya membawa ratusan ahli tersembunyi, bahkan Arya Smith pun datang secara pribadi. Kepolisian Tokyo sangat menghargai kedatangan Arya Smith. Kepala kepolisian mengundangnya untuk datang ke kantor polisi dan memberitahukan perkembangan penyelidikan kasus ini. Apa yang disebut sebagai perkembangan penyelidikan oleh kepolisian Tokyo sebenarnya hanya membawa Shigeru Takeshi dan Ugaki Akana untuk diinterogasi, karena dalam pandangan mereka, kedua orang ini sama-sama mencurigakan. Keduanya juga saling mencurigai dan yakin kalau salah satu dari mereka telah berkonspirasi untuk menjatuhkan yang lainnya. Ugaki Akana merasa kalau Shigeru Takeshi pasti sengaja ingin menuduh keluarga Akana dengan harapan bisa menghancurkan mereka melalui keluarga Smith. Sementara Shigeru Takeshi merasa bahwa Ugaki Akana pasti berpikir tidak bisa mendapatkan kerjasama dari keluarga Smith, sehingga sengaja ingin mencemarkan nama keluarganya. Kepolisian Tokyo merasa bingung. Mereka merasa meskipun keduanya memiliki motif, tetapi mereka tidak bisa menemukan bukti substansial. Satu-satunya bukti adalah ninja shuriken yang ditemukan di lokasi kejadian. Shuriken tersebut memang milik keluarga Furio, dan keluarga Furio diketahui merupakan bagian dari keluarga Takeshi
yang berpengaruh di Tokyo. Namun, bukti ini terasa agak aneh karena di tempat ditemukannya ninja shuriken tersebut, tidak ada seorang pun yang terluka oleh shuriken itu. Pelaku tampaknya sangat profesional setelah membunuh lebih dari 10 orang dan tidak membiarkan satu orang pun tetap hidup. Kenapa mereka masih meninggalkan shuriken yang tidak terpakai? Bisa jadi ini adalah tipu daya dari pihak lawan. Oleh karena itu, kepala kepolisian berkata kepada Arya Smith, "Tuan Arya, kami akan terus mendalami penyelidikan ini. Bagaimanapun, hanya berdasarkan satu shuriken ninja, sulit untuk menjelaskan masalah ini. Dan ini bisa jadi adalah trik untuk membingungkan kami." Arya Smith dengan wajah cemberut menjawab, "Apakah ini tipu daya atau tidak? Aku tidak peduli. Kalau kepolisian Tokyo bisa menemukan anak-anakku dalam 24 jam dan memastikan keselamatan mereka, aku tidak akan lagi menuntut kepolisian Tokyo. Tetapi kalau lebih dari 24 jam berlalu, atau anak-anakku mengalami hal yang tidak diinginkan, aku pasti akan mengumumkan masalah ini ke seluruh dunia. Aku akan membuat nama baik kepolisian Tokyo hancur." Kepala kepolisian merasa sangat tertekan. Setelah jam 7 pagi, media pasti akan melaporkan peristiwa ini secara besar-besaran. Ketika itu terjadi, berita ini pasti akan menyebar ke seluruh Jepang. Kalau dalam waktu 24 jam tidak ada tindakan untuk menyelamatkan mereka, berita ini pasti akan menyebar ke seluruh dunia. Saat itu, ini tidak hanya akan menjadi skandal bagi kepolisian Tokyo, tetapi juga untuk seluruh Jepang. Kalau tingkat keamanan Jepang begitu buruk, dengan pelaku yang begitu kejam dan kuat, siapa yang akan berani datang ke Tokyo? Bukan hanya orang kaya dan pengusaha yang takut, bahkan pejabat pemerintah dari berbagai negara mungkin juga akan berpikir dua kali untuk datang ke sini. Tokyo adalah ibu kota Jepang. Kalau skandal ini menyebar ke seluruh dunia, pasti akan menjerumuskan Jepang ke dalam kesulitan diplomatik. Oleh karena itu, kepala kepolisian langsung menanyakan kepada bawahannya, "Apakah hasil otopsi sudah keluar?" Kepala forensik yang bertanggung jawab langsung datang untuk melaporkan kepada kepala kepolisian dan Arya Smith. "Setelah otopsi, kami menemukan bahwa lebih dari 10 pengawal keluarga Smith yang meninggal adalah karena keracunan, dan semuanya tidak diragukan lagi keracunan gas sarin. Serta kami menemukan bahwa mereka semua meninggal akibat keracunan gas sarin dalam bentuk cair." Arya Smith mengernyitkan alisnya. "Gas sarin dalam bentuk cair? Apa maksudnya?" Dokter forensik segera menjelaskan, gas sarin dalam kondisi suhu normal adalah cairan tidak berwarna yang menyerupai minyak seperti gliserin saat digunakan dalam perang. Gas ini disebarkan melalui ledakan untuk membentuk aerosol dalam jumlah besar yang bisa menyebabkan keracunan melalui pernapasan maupun kontak kulit. Tetapi pelaku kali ini jelas tidak ingin menimbulkan ledakan besar. Jadi mereka menggunakan semacam jarum suntik, menyuntikkan sekitar 30 mg gas sarin cair dan kemudian menembakkannya ke arah korban dari jarak tertentu yang menyebabkan korban langsung keracunan dan meninggal. Kepala kepolisian langsung bertanya, "Jadi, itu berarti ninja shuriken itu memang tidak digunakan sama sekali?" Dokter forensik mengangguk, "Betul." Kepala kepolisian tidak bisa menahan diri dan bertanya kepada Arya Smith, "Tuan Arya, apakah kau pikir ada kemungkinan bahwa pelaku di balik semua ini adalah musuh keluarga Smith?" Arya Smith dengan wajah yang muram menjawab, "Siapapun musuhnya aku tidak peduli. Yang aku tahu adalah anak-anakku telah diculik di Tokyo. Kau harus mengembalikan mereka berdua dengan selamat." Kepala kepolisian merasa putus asa. Dia segera mengatur langkah selanjutnya. Pertama, terus tingkatkan pencarian. Jangan lewatkan lokasi, kendaraan, atau orang yang mencurigakan. Kedua, lepaskan Ugaki Akana dan Shigeru Takeshi, dan kemudian awasi setiap gerak mereka untuk mencari petunjuk. Di ruang interogasi,
Shigeru Takeshi yang mendengar kalau dia akan dibebaskan langsung bertanya, "Beberapa hari ini tidak terlalu aman. Apakah aku bisa tinggal di kepolisian untuk sementara waktu?" Petugas yang menangani kasus itu langsung marah. "Apakah kau menganggap kantor polisi ini penginapan? Cepat keluar, kalau tidak, kami akan bertindak tegas." Shigeru Takeshi tidak punya pilihan lain dan harus kembali ke rumahnya dengan pengawalan beberapa bodyguard. Sepanjang perjalanan, Shigeru Takeshi terus merasa cemas. Dia takut ada yang akan menyerangnya, sementara ketiga ninja dari keluarga Furio tidak ada di dekatnya. Kalau terjadi sesuatu, dia merasa tidak akan mampu melawan. Dia pun segera menelpon Ginjiro Furio. Namun setelah beberapa kali menghubungi, tidak ada yang mengangkat. Ini membuatnya semakin gelisah. Apa yang terjadi ini? Sudah beberapa jam. Mereka seharusnya kembali ke Tokyo. Kenapa teleponnya tidak bisa dihubungi? Memikirkan hal itu, dia merasa jengkel dan terus menelpon kedua saudara seperguruan Ginjiro Furio. Tetapi tidak ada satupun yang terhubung. Saat itu, dia mulai merasakan firasat buruk. Apakah Ginjiro Furio dan dua temannya seperti Kenzo sudah dibunuh oleh para ninja misterius? Saat itu juga, pelayan di rumahnya menelpon dan dengan cepat berkata, "Tuan, ada orang misterius yang mengatakan bahwa mereka mengirimkan hadiah besar untukmu." Shigeru Takeshi dengan ketakutan bertanya, "Hadiah? Hadiah apa?" Pelayan itu menjawab, "Sebuah truk berpendingin." Shigeru Takeshi kebingungan. Truk berpendingin. Apa yang sebenarnya terjadi? Pelayan segera menjawab, orang itu sudah membawa truknya ke depan villa dan mengatakan kalau di dalamnya ada hadiah untukmu. Shigeru Takeshi bertanya, "Di mana pengirimnya?" Pelayannya berkata, "Aku mendengar dari intercom di pintu depan. Saat aku keluar, orang itu sudah menghilang, tetapi truknya masih ada di situ." Shigeru Takeshi yang mendengar ini langsung ketakutan. Tubuhnya bergetar. Siapa yang akan mengirim hadiah dengan truk? Dan kenapa mereka meninggalkan truk di depan rumah? Terlebih lagi, ini adalah waktu yang sangat sensitif. Menyadari hal ini, dia bertanya dengan gugup, "Apakah sudah dibuka untuk melihat isinya?" Pelayan menjawab, "Belum. Kami berpikir untuk menunggumu kembali sebelum membukanya." Shigeru Takeshi segera berkata, "Laporkan ke polisi. Cepat, laporkan. Mungkin ada bom di dalam truk itu." Pelayan cepat-cepat menjawab, "Tuan, kami sudah melakukan pemeriksaan bahan peledak dan zat beracun dan tidak menemukan hal yang mencurigakan." Mendengar ini, Shigeru Takeshi sedikit merasa lega. Dalam situasi normal, kalau seseorang ingin mencelakai orang lain, kemungkinan besar hanya ada dua cara, bom atau racun. Kalau pemeriksaan tidak menemukan masalah, seharusnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Peralatan di rumahnya untuk mendeteksi bahan peledak dan zat beracun sama dengan yang digunakan di bandara dan bea cukai, dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Kalau ada zat berbahaya, pasti tidak akan bisa tersembunyi. Menyadari hal itu, dia pun bertanya, "Aku akan kembali dalam beberapa menit. Tunggu aku." Setelah menutup telepon, Shigeru Takeshi tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok pelipisnya. Dia merasa sangat kelelahan. Dari kemarin hingga hari ini, Tokyo benar-benar dalam kekacauan. Sampai-sampai dia merasa sangat stres. 10 menit kemudian, Shigeru Takeshi tiba di vilanya. Ketika dia tiba di depan rumah, dia langsung melihat truk pendingin yang berhenti di tepi jalan. Pelayan berlari menghampirinya dan membukakan pintu dengan hormat sambil berkata, "Tuan, ini truknya. Pintu truk terkunci, mesinnya tidak mati, dan kotak pendingin di belakang masih berfungsi." Shigeru Takeshi mengusap dagunya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar. Siapa yang mengirim ini? Di tengah musim dingin, apakah mereka mau mengirimkan es krim kepadaku? Genki Takeshi yang tangannya masih dibalut gips,
juga keluar dengan bantuan pelayan dari pintu masuk yang mewah dan melihat Shigeru Takeshi serta truk pendingin yang masih menyala. Dia bertanya dengan bingung, "Ayah, ada apa ini?" Shigeru Takeshi menggelengkan kepalanya. "Aku juga tidak tahu siapa orang bodoh yang mengirimkan truk ini. Katanya, ini hadiah untukku." Genki Takeshi mengernyit dan bertanya, "Apakah ini truk yang mengirimkan makanan laut?" Kemarin aku meminta seseorang untuk memesan tuna sirip biru terbaik. Mereka bilang akan mengirimnya beberapa hari ini." Pelayan dengan cepat menjawab. Orang yang mengantarkan barang tadi mengatakan, "Ini adalah hadiah untuk Tuan Shigeru, bukan untuk Tuan Genki." Genki Takeshi berkata, "Mungkin ada kesalahan. Di mana orang yang mengantarkannya?" Pelayan menjawab, "Dia sudah pergi." Genki Takeshi berkomentar, "Aneh. Kenapa seseorang mengirimkan barang dan kemudian meninggalkan truknya?" Shigeru Takeshi mengernyit, "Aku merasa ada yang tidak beres." Pelayan kemudian berkata, "Tuan, kami sudah memeriksa dengan perangkat. Seharusnya tidak ada bahaya. Apakah kau ingin membuka kotak pendingin itu untuk melihat isinya?" Setelah merenung sejenak, Shigeru Takeshi mengangguk pelan. "Buka saja. Kita lihat apa yang ada di dalamnya." Pelayan segera memberi perintah kepada dua bawahannya. "Kalian berdua, buka pintu kotak pendingin itu." Kedua orang itu segera maju, satu di kiri dan satu di kanan, dan mulai membuka kunci pintu kotak pendingin. Saat mereka bersiap untuk menarik pintu, Shigeru Takeshi secara naluriah mundur beberapa langkah. Sarafnya agak sensitif hari ini. Dia merasa dunia di sekelilingnya dipenuhi dengan hal-hal aneh. Pintu mobil terbuka ke samping, dan dari dalam muncul semburan asap putih. Cuaca Tokyo beberapa hari ini lembab, dengan suhu yang sedikit hangat, sekitar 3 atau 4 derajat di atas nol. Tetapi suhu di dalam mobil pendingin tersebut jauh di bawah 0 derajat, sehingga muncul uap air yang terkompresi. Semua orang menatap asap itu perlahan menghilang, dan ketika kabut itu sirna, apa yang ada di dalam mobil akhirnya terlihat jelas. Namun, ketika semua orang menatap ke dalam, mereka semua terkejut dan berteriak serentak,